Kepada kamu modal itu kuserahkan. Kepada kamu saya percayakan pengolahannya. Kepada kamu saya tumpahkan segala harapan. Jadi kepada kamulah saya meminta pertanggungjawaban. Januari, Februari, Maret sampai Agustus 2007 saya telah tunjukkan dedikasi saya. Tetapi kamu tetap tutup mata sehingga hatimu buta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat dari kita hidup di dunia ini, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa makan di hari ini, dan masih banyak lagi sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu. Salawat berikan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan ilmu sampai kita dibawa pergi menuju keterangan ilmu yang dulu pada zaman Rasulullah SAW itu sangat sulit mencari ilmu, tetapi kita sekarang mudah mencari ilmu dengan kuliah, belajar, Google dan lain-lain. Baiklah teman-temanku yang se-Islam seiman, izinkan saya Haji Setiawan untuk mengungkapkan perasaan dan kerisauan saya yang telah lama saya pendam. Kerisauan saya yaitu banyak teman-temanku yang mereka merasakan kebingungan. Mereka ingin memperbaiki dirinya, tetapi bingung ingin memperbaiki dari mana. Ingin memulai lebih baik lagi, tapi dia bingung. Saya mulai dari mana ya? Saya terlalu jauh pada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hambanya, jika kalian ingin memperbaiki hidup kalian, maka perbaikilah sholat kalian. Maka dari itu teman-teman, ayolah kita perbaiki sholat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa di 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj di ayat 73 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, faqimus shalah wa atuz zakah. Apa makna dari dua ayat tersebut? Yang pertama, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu fardu dan telah ditetapkan. Untuk siapa ditetapkan? Untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu teman-temanku, fa'aqimus shalah wa atuz zakah, maka dirikanlah sholat. Agar apa? Agar kita berpegangan tali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
salatul jam'ah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Kenapa seperti itu? Karena derajatnya lebih tinggi, yaitu 27 derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa sih teman-temanku kita itu harus ditekan untuk melaksanakan sholat fardu? Dan Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di Al-Qur'annya, di ayat Al-Qur'annya. Ternyata di dalam sholat itu ada satu yang sangat-sangat indah, yaitu ketenangan. Sampai Nabi Ayub itu, innama ashku bathi wa husni ilallah. Jika aku merasakan kerisauan, banyak masalah, maka aku ambil wudhu dan aku sholat. Agar apa? Agar mendapatkan ketenangan. Ketenangan hati. Walaupun kita banyak masalah, tetapi hati kita tenang, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam keadaan tenang. Walaupun solusi itu belum datang ke kepala kita, tetapi kita sudah merasakan ketenangan. Maka dari itu teman-temanku, ayolah kita perbaiki sholat kita. Mungkin kita kemarin-kemarin telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang berpegangan tali, sehingga kita semakin melangkah ke depan dan semakin jauh entah kemana tanpa tujuan. Karena kita tidak berpegangan tali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-temanku, jika kita ingin melihat sholat kita, kita lihat diri kita apakah sudah ada perubahan. Karena cerminan dari diri kita itu adalah cerminan sholat kita. Jangan pernah menunda sholat. Jangan suka menunda sholat. Ingat teman-temanku, sholat itu 5 waktu. Bukan kalau ada waktu. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini dapat mengingatkan teman-teman untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menenangkan pikiran teman-teman agar lebih tenang, solusi pun datang dan masa depan cemerlang. Terima kasih. Saya Aji Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.